Shalom, Horas bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita bersyukur, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman-Nya. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari serahkan hidupmu. Kita berdoa dalam hati kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, yang berbahagia dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan yang merindukan firman-Nya, pada pagi hari ini Kamis 11 Juli 2024 saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 22. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagiannya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Tibaheni nung ngatak kaswida dang adong na dumenggan, damarlas ni roha jolmai di akka ulaonna, ay ido jabbarna, ay tungi semana mabuat jolmai tusi, asa idaonna manang aha, masa dung salpu ibana. Saya akan mengambil tema pada pagi hari ini, yang terbaik dari Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara. Pada pagi hari ini firman Tuhan melalui kitab Pengkhotbah mengingatkan kita akan kehidupan manusia yang terbatas. Sehingga melalui keterbatasan itu timbul pertanyaan bagaimana manusia mengatasi keterbatasan itu dalam menghadapi kehidupan yang secara umum. Tentu cara kita mengatasi hal tersebut adalah belajar dan bekerja. Sehingga dengan cara belajar yang baik dan bekerja dengan baik, maka kita pasti meraih kesuksesan. Karena itu kita dipanggil supaya jangan menyia-nyiakan kehidupan dan kesempatan yang sedang kita miliki. Tetapi kita diajak untuk mengambil bagian dalam kehidupan ini, dengan bekerja dan membangun kehidupan yang berguna dan bermanfaat bagi kita bersama. Bagi setiap orang yang ingin meraih sukacita dan kegembiraan, itu sangat penting sekali bekerja dan belajar. Karena itu diinginkan Tuhan kepada kita dan diingatkan melalui firman-Nya di dalam Amsal 6 ayat 6, Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Artinya kita tidak hanya memporsir untuk belajar dan bekerja, tapi keberhasilan itu harus nyata melalui petunjuk firman-Nya yang mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jemaat yang terkasih, pagi ini Tuhan memanggil kita untuk menyenangkannya dengan menghasilkan buah dalam setiap pekerjaan baik kita. Ketika pekerjaan dilakukan di dalam Tuhan dan untuk Tuhan, itu pasti bermanfaat bagi orang lain dan memuliakan namanya. Ketika Anda terlibat dalam satu pekerjaan, ketahuilah bahwa yang terpenting bukanlah tinggi rendahnya posisi atau sedikit banyaknya deskripsi pekerjaan, melainkan bagaimana cara kita bekerja, untuk siapa kita melakukannya. Identitas kita melampaui pekerjaan kita. Yang berbahaya adalah jika seorang tidak menemukan identitas dari hubungannya bersama Tuhan, maka pekerjaanlah yang cenderung membentuk dan mendefinisikan orang tersebut. Inilah sebabnya banyak orang memiliki sikap yang salah dalam menjalani pekerjaannya. Entah mereka bermalas-malasan, selalu mengeluh, tidak berpikir untuk memberikan yang terbaik, dan pada akhirnya tidak mensyukuri pekerjaannya. Kita harus ingat, semua pekerjaan yang jujur adalah terhormat. Merupakan berkat yang luar biasa jika hari ini masih ada pekerjaan yang bisa kita jalani. Salomo juga mengatakan bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Jadi pekerjaan apapun yang kita jalani saat ini, itu lingkungan di mana kita dapat menunjukkan nilai-nilai kerajaan sorga dan berbagi harapan dengan membangun hubungan, menunjukkan karakter, integritas, serta dengan melakukan pekerjaan kita dengan hati-hati dan berkualitas. Satu hal yang perlu kita ingat, soal bahagia atau tidak bukanlah tergantung dari kondisi atau situasi yang kita hadapi, melainkan tergantung dari seberapa jauh kita mengizinkan Tuhan untuk ambil bagian dalam hidup kita.
Kebahagiaan atau kegembiraan berasal dari Tuhan, bukan dari keadaan. Dalam firman-Nya Mazmur 33:21 dikatakan, "Iya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya." Selanjutnya Amsal mengatakan bahwa hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kebedian hati mematahkan semangat. Atau lihatlah ayat yang lain yang mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagian kita. Dengan memahami hal ini, maka kita akan selalu melakukan yang terbaik, tak lagi mengeluh, bahkan malu dengan sikap bermalas-malasan. Kita bisa bergembira karena menyadari setiap rencana dalam pekerjaan kita harus didisiplinkan dalam ketaatan kepada Tuhan. Karenanya, taklukkanlah segala kebosanan, kemalasan, dan sikap mengeluh saat melakukan pekerjaan kita. Ingat, tak ada sesuatu pun yang luar biasa yang pernah dicapai tanpa sikap bergairah dan beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami puji Engkau Tuhan di pagi yang indah ini. Buat segala berkat-Mu, buat segala kasih setia-Mu, Engkau izinkan kami Tuhan di dalam pagi yang indah ini untuk memuji nama-Mu. Dengarkanlah kami Tuhan di dalam segala permohonan kami. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Ingatkan Tuhan supaya kami memulai segala kehidupan kami di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, di dalam firman-Mu. Ingatkan kami Tuhan supaya kami selalu bersyukur kepadamu, memuji nama-Mu Tuhan, karena hanya di dalam Engkau-lah ada kuasa bagi orang-orang yang sakit, ada kuasa bagi orang-orang yang lemah, ada kuasa bagi orang-orang yang berpengharapan, ada kuasa bagi orang-orang yang putus asa. Biarlah Tuhan campur tangan dalam segala kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Berkati kami Tuhan, begitu juga di dalam pelayanan gereja-Mu, bangsa dan negara kami ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh berkat dan kasih setia. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setialah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kami atas nama seluruh pelayan dan para hamba Tuhan mengucapkan selamat beraktivitas. Ingat, kita bahagia, kita sukses oleh karena kehendak Tuhan. Horas.